Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai akuntansi transaksi jasa keuangan syariah. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari dua anggota, yaitu yang pertama Robi Shirley Salviana Ramadhani dengan NIM 2019 30 339. Yang kedua Rina Wahyu Astuti dengan NIM 2019 30 360. Pengertian syarf. Secara bahasa, syarf merupakan penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual-beli. Secara terminologi, syarf merupakan transaksi jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual-beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis, tetapi harus dengan jumlah atau nilai yang sama, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Skema, rukun, dan jenis transaksi syarf. Yang pertama, skema syarf, yaitu pembeli dan penjual menyepakati akad syarf. Lalu, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual, dan selanjutnya penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Yang kedua, rukun syarf. Rukun syarf yaitu yang pertama, pelaku, terdiri dari pembeli dan penjual, yang pastinya harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad berupa mata uang. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Yang selanjutnya, jenis transaksi syarf. Yang pertama, ada transaksi spot. Yang kedua, ada transaksi forward. Yang ketiga, transaksi swap. Dan yang terakhir, transaksi option. Dan yang selanjutnya ada contoh soal transaksi syarf. Data quotation untuk USD atau IDR pada Bank ABC di Yogyakarta ditunjukkan pada tabel berikut. Pasangan valuta USD atau IDR. Yang kedua, JPY atau IDR. Kurs beli 12.000 untuk USD atau IDR dan 11.000 untuk JPY atau IDR. Kurs jual sebanyak 12.100 dan 12.000. Nasabah memerlukan dolar Amerika sebanyak 10 US dollar untuk pembayaran transaksi internasional. Jika nasabah sepakat dengan quotation yang ditawarkan, maka transaksi bisa dilakukan. Pada transaksi ini, nasabah akan membeli dolar Amerika dengan pembayaran menggunakan rupiah Indonesia. Maka quotation yang digunakan adalah kurs USD atau IDR. Nasabah menyerahkan rupiah Indonesia kepada Bank ABC sebanyak. Pembahasan. Yang pertama, jurnal pada saat pertukaran. Debit kas rupiah sebanyak 121 juta dan dikredit kas dolar sebanyak 121 juta rupiah. Yang kedua, jurnal pada saat dijualnya mata uang. Debit kas rupiah sebanyak 121 juta, dikredit keuntungan sebanyak 1 juta rupiah dan kredit kas dolar sebanyak 120 juta rupiah. Pengertian akad wadiah dan jenis akad wadiah. Yang pertama, pengertian akad wadiah. Akad wadiah merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan. Dengan catatan, kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan, wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Jenis akad wadiah. Yang pertama, wadiah al-amanah, yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan rusaknya barang yang terjadi pada barang titipan tersebut, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Yang kedua, wadiah yad amanah, yaitu wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut sesuai dengan izin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan. Namun, penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh diperjanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. Contoh transaksi wadiah. Yang pertama, 1 Maret, Bank Murni Syariah Cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Thorik sebesar 35 juta rupiah. Yang kedua, pada tanggal 5 Maret, Thorik menerima transfer dari BMS Cabang Solo sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga, pada tanggal 10 Maret, Thorik menerima bilet giro dari nasabah Peduli Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Thorik seharga 15 juta rupiah. Bilet giro tersebut dicairkan oleh Thorik ke BPS untuk dimasukkan ke rekening giro wadiah Thorik di BMS. Pada tanggal 31 Maret, Thorik menerima bonus giro wadiah dari BMS sebesar Rp50.000. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah yang pertama, pada tanggal 1 Maret, jurnalnya kas pada debit sebesar 35 juta rupiah dan giro wadiah dikredit sebesar 35 juta rupiah. Pada tanggal 5 Maret, RAK Cabang Solo di debit sebesar 5 juta rupiah dan giro wadiah Thorik dikredit sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga, pada tanggal 10 Maret, debit giro wadiah Bank Indonesia sebesar 15 juta rupiah dan giro wadiah Thorik dikredit sebesar 15 juta rupiah. Dan yang keempat, pada tanggal 31 Maret, beban bonus giro wadiah di debit sebesar Rp50.000 dan giro wadiah Thorik dikredit sebesar Rp50.000.
Pengertian wakalah dan rukun wakalah. Yang pertama, pengertian wakalah. Secara bahasa, wakalah merupakan at-tahid atau penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Akad wakalah merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Agen atau wakil boleh menerima komisi dan boleh tidak menerima komisi dengan hanya mengharap ridho Allah atau tolong-menolong. Tetapi bila ada komisi atau upah, maka akadnya seperti akad ijarah atau sewa-menyewa. Yang kedua, rukun wakalah. Yang pertama, ada pihak pemberi kuasa atau pihak yang meminta diwakilkan. Yang kedua, pihak penerima kuasa. Yang ketiga, objek yang dikuasakan dengan syarat diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Yang keempat, ada ijab kabul. Yang selanjutnya ada sifat wakalah dan implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Sifat wakalah, pada dasarnya akad wakalah merupakan bagian dari transaksi yang tidak mengikat dua pihak yang mengadakan transaksi. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan sepihak. Implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada murabahah, yang kedua ada asuransi syariah, yang ketiga ada jasa pembayaran, yang keempat ada reksadana syariah, dan yang terakhir ada ekspor dan impor. Selanjutnya ada contoh soal wakalah. Rashidah Hanum telah menjadi nasabah tabungan mudharabah Bank Syariah Aryana selama 5 tahun. Saldo pada tanggal 1 Agustus 2008 adalah sebesar 10.525. Pada tanggal tersebut, Rashidah Hanum bermaksud melakukan transfer melalui ATM dari rekeningnya ke rekening adiknya di Bank Syariah Yuma sebesar 5 juta rupiah. Bank Syariah Aryana menginformasikan bahwa transfer antar bank dikenakan biaya Rp5.000 yang dibebankan melalui auto debit rekeningnya. Rashidah Hanum menyetujui dengan ketentuan tersebut dan segera melakukan transfer. Jurnal penerimaan yang dicatat oleh Bank Syariah Aryana adalah yang pertama, rekening Rashidah Hanum didebit sebesar Rp5.000 dan dikredit pendapatan jasa wakalah sebesar Rp5.000. Pengertian akad kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Apabila pihak yang ditanggung cedera, janji, atau bukan prestasi di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan. Jenis kafalah digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu kafalah dengan jiwa dikenal dengan kafalah bi al-wajhi, dan yang kedua kafalah dengan harta. Pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ada riba, bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas diperkenakan untuk dibebankan kepada peminjam. B. Rukun fardul hasan. Pelaku akad yang mukrid, pihak yang membutuhkan dana pemberi pinjaman, pihak yang memiliki dana. Kedua, objek yaitu qard atau dana. Ketiga, tujuan akad yaitu pinjaman tanpa dana, ijab dan kabul. C. Tujuan utama fardul hasan, kemakmuran masyarakat sebagai akibat dari efek berantai yang timbul dari pengandaan pengalian dana infak dan sedekah para muzaki dengan didasari oleh sifat serta rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama. Tahwil yang berarti intikal atau perpindahan. Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. 2. Rukun hiwalah, yaitu yang pertama ada muhil. Muhil yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Yang kedua muhal atau muhtal, yakni orang yang berpiutang kepada muhil. Yang ketiga mihlal alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. Yang keempat muhalbih, yakni hutang muhil kepada muhtal dan sikhat atau ijab kabul. Yang ketiga ada syarat hiwalah. Yang pertama ada pihak-pihak yang berhiwalah harus balik. Yang kedua pengalihan hutang piutang tersebut pasti. Yang ketiga orang yang berhiwalah sepakat. Yang keempat pihak-pihak harus cakap hukum. Dan syarat sah perjanjian gadai adalah sebagai berikut. Ijab kabul dan sikhat. Orang yang bertransaksi atau akid terdiri dari rahim, pemberi gadai, dan mutrahin atau penerima gadai. Adanya barang yang digadaikan atau mahrun. 4. Utang marbun bih. C. Berakhirnya akad ran. Barang telah diserahkan kepada pemiliknya. Rahim memberi hutangnya dijual dengan perintah hakim atas perintah rahim. Pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahim.